guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu lagi dengan Putri di sini. Nah, di video kali ini seperti dengan judulnya, aku akan membahas salah satu skincare yang berasal dari Australia, yaitu QV Skincare. Jadi produk-produk QV sendiri didominasi dengan warna putih dan biru seperti ini, dan seperti pakaian yang lagi aku pakai hari ini. Dan aku mau menceritakan sedikit sejarah perkembangan dari QV Skincare ini. Jadi dia itu dikembangkan pada tahun 1975, dan pada awal perkembangannya itu QV Skincare ini dikembangkan untuk Queen Victoria Hospital. Mungkin sebagian dari kalian merasa kalau kok QV ini baru terdengar ya, baru diketahui di Indonesia ini. Jadi sebenarnya mereka itu udah ada di 20 negara yang ada di dunia, dan menjadi brand nomor 1 dermatological di Australia dan Singapore Hospital. Dan sebenarnya QV ini udah sangat terkenal dan menjadi leader market di Timur Tengah, yang biasanya produk-produk ini digunakan untuk orang-orang yang umroh dan haji. Kalian tahu kan kalau misalnya di daerah sana itu kalau orang-orang lagi umroh dan haji, dan mamaku pernah cerita kulit mereka itu di sana jadi kering banget karena di sana itu suhunya sangat dingin, dan mereka butuh emang perawatan ekstra untuk menangani kulit keringnya itu. Di sini aku punya 3 jenis produk dari QV. Pertama ada QV Skin Lotion, terus ada QV Cream, dan juga ada Gentle Wash-nya. Nah, Gentle Wash-nya ini bisa dipakai untuk seluruh badan dan juga bisa untuk wajah. Dan untuk ciri khas dari produk-produk QV ini, dia pertama tidak punya fragrance, lalu dia non comedogenic juga. Tentunya produk-produk QV ini udah lulus uji dermatologi. Mereka juga punya pH yang seimbang, vegan friendly, jadi tenang aja, produk QV ini tidak diuji cobakan pada hewan. Dan juga punya formulasi yang lembut sehingga mengurangi resiko iritasi pada kulit. Klaim-klaimnya mereka itu tidak ada kandungan sabun, tidak ada kandungan pewangi, dan juga tidak ada kandungan pewarna. Emang semua produk ini tidak ada warnanya, jadi bening aja dan gak ada wanginya sama sekali. Untuk kelebihan dari QV Gentle Wash ini, dia bisa dipakai dari ujung kaki sampai ujung rambut, tapi nggak usah jadiin sampo. Ini untuk badan sama muka. Di sini aku akan menggunakan Gentle Wash-nya. Jadi sebenarnya dia ini bisa dipakai untuk wajah dan seluruh badan. Dan dia itu tidak terlalu punya busa yang banyak. Jadi setiap mandi abis pakai Gentle Wash ini, kulit kita tetap terasa lembab dan lembut. Dan aku udah coba juga untuk cuci wajah pakai Gentle Wash ini. Dia itu nggak terlalu berbusa, busanya sangat sedikit. Dan bahkan kalau dibiarin lama-lama tuh busanya kayak nggak ada gitu. Terus kalau kalian punya kulit kering, pas cuci muka pakai Gentle Wash yang ini, itu nggak bikin kulit makin berasa kering, tapi dia justru memberikan efek jadi lebih lembab ketika habis dicuci. Dari tadi kan aku keluar-keluarnya dia bisa untuk membantu mengatasi kulit kering. Kenapa sih kok bisa dia bisa mengatasi kulit kering? Karena dia itu memiliki kandungan gliserin 15% yang berfungsi untuk menghidrasi kulit kita. Jadi wajah dan badan kita itu nggak cuma bersih, tapi jadi terhidrasi dan terasa lebih lembab. Selain itu, si Gentle Wash ini bisa digunakan untuk bayi dan ibu hamil juga. Jadi ini aman ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke QV Replenishes Dry Skin. Nah, ini tuh memang udah spesifik banget buat yang punya kulit kering. Kenapa? Jadi gini, aku tuh sebenarnya punya masalah kulit kering. Gara-gara aku tuh suka malas pakai body lotion atau body cream. Nggak tahu ya, malas aja. Akhirnya yang terjadi adalah kulit aku gampang kering, apalagi di bagian siku, di bagian kaki. Dan akhirnya ya teman-teman, di bagian siku aku itu saking keringnya jadi kayak muncul semacam jerawat, dan itu tuh gatel banget, dan itu benar-benar bikin gak enak. Terus di bagian kaki jadi kayak gitu juga, kulitnya sampai kering, ngelopek-ngelopek gitu, dan jadi kayak apa ya, kayak jamuran, tapi bukan jamur karena akibat kulitnya terlalu kering, tidak cukup hidrasi, akhirnya ngelopek-ngelopek dan bikin gatel-gatel. Nah, jadi QV Cream ini bisa digunakan pada bagian-bagian tubuh tertentu. Selain wajah, dia juga bisa digunakan di bagian-bagian yang misalnya kayak tadi aku bilang siku,
lutut, bagian-bagian yang kering deh, bagian-bagian tubuh kalian yang lagi kering bisa diolesin pakai ini. Nah, ini juga bisa dipakein untuk anak bayi. Selain itu dia juga bisa dipakein di bagian telapak kaki. Nah, bagian telapak kaki kita yang kering sampai pecah-pecah itu kalian bisa pakein si QV Cream ini. Jadi QV Cream ini punya kandungan 5 jenis pelembab. Pertama, ada gliserin. Kedua, dia ada parafinum liquidum. Ketiga, ada petroleum. Keempat, ada dimeticon. Dan kelima, dia ada squalene. Si QV Cream ini juga bisa dipakai untuk wajah. Jadi dipakai sebagai pelembab atau moisturizer. Terus ya, kalau misalnya kalian tuh lagi mau coba-coba skincare baru, kebetulan mungkin skincare-nya itu punya active ingredients. Misalnya si active ingredients-nya itu ada AHA, BHA. Nah, QV Cream ini bisa kalian gunakan untuk mengurangi efek samping akibat dari active ingredients AHA, BHA yang kadang bisa bikin kulit jadi lebih kering gitu. Nah, untuk cara pakainya itu kalau misalnya kalian lagi mau coba-coba skincare dengan kandungan active ingredients, kalian bisa pakai pertama QV Cream-nya terlebih dahulu di layer pertama. Terus layer kedua pakai si skincare-nya yang ada active ingredients-nya tadi. Terus baru ditimpa lagi pakai QV Cream-nya. Jadi diaplikasikan tipis-tipis aja. Nah, itu namanya adalah teknik sandwich. Kalau QV Cream ini dia teksturnya sangat thick. Tuh, tadi aku pakai sebagai base makeup. Jadi supaya makeup itu lebih nempel, karena kebetulan kulit wajah aku juga lagi kering dan lagi jerawatan parah. Jadi kalian tahu kan, kalau udah kulit lagi jerawatan parah sampai ngelopek-ngelopek gitu, sampai makeup agak susah nempel, akhirnya aku pakein si QV Cream ini buat dijadiin base makeup. Nah, ini bisa kalian pakai di malam hari. Kalau misalnya dipakai di telapak kaki itu sebaiknya di malam hari ketika kita udah gak banyak melakukan aktivitas. Dan ini tuh rasanya memang agak awalnya itu kayak oke, pas dipakai di wajah apalagi ya memang kayak sedikit berminyak, tapi lama-lama dia nggak berasa berminyak lagi karena dia udah menyerap. Dan si QV Cream ini punya klaim dia bisa untuk semua usia, jadi dari lansia, ibu hamil, anak kecil sampai bayi bisa menggunakan QV Cream ini. Selanjutnya kita beralih ke QV Skin Lotion. Untuk teksturnya sendiri dia sangat cair ya, tuh. Dan bisa langsung digunakan ke tangan. Kalau aku sendiri, kalau pakai si QV Skin Lotion ini, aku apply setiap 3-4 jam. Karena kulit aku itu memang lagi kering banget, jadi memang perlu di reapply berkali-kali gitu, setiap 3-4 jam. Pokoknya setiap kali habis pakai QV Skin Lotion ini, aku ngerasa kulit aku kayak benar-benar dikasih makan, dikasih hidrasi gitu. Kalian pasti pernah ngalamin, tapi mungkin beberapa sih dari kalian, karena aku termasuk yang suka malas pakai body lotion, itu bener-bener kalau di garis gini aja itu kulitnya jadi kayak kelihatan garis putih-putih dan ngupas. Sampai segitunya kulit aku itu. Untuk skin lotionnya ini pas dipakai dia nggak ada kayak rasa lengket ataupun berminyak, jadi enak aja sih pas dipakai, cepat menyerap juga. Kan ada tuh beberapa lotion yang kalau dipakai oke dia menyerap, tapi pas kita misalnya lagi ke WC gitu kayak berasa licin-licin, tapi dia nggak, jadi kayak nggak ada meninggalkan residu dan benar-benar terserap dengan baik gitu. Jadi si skin lotion ini nggak sekedar cuma melembabkan, tapi dia juga mengunci kelembapan karena dia ada kandungan gliserinnya. Dan kalau kalian sensitif sama wangian, tenang aja, skin lotion ini dia nggak ada aroma wangi sama sekali. Untuk teksturnya sendiri tadi udah aku perlihatkan, dia emang lebih light, lebih ringan dibanding dengan QV Cream. Tapi kalau kalian punya kulit yang extremely kering alias dry, kalian bisa combine si QV Cream dengan si skin lotion ini. Atau kalau mau hemat gitu kan pemakaiannya, si skin lotion ini kan dia lebih cair teksturnya, dan si QV Creamnya ini lebih kental. Jadi kalian bisa mix, bisa campur supaya jadi jauh lebih hemat pemakaiannya. Terus nih si QV ini juga ada produk khusus baby, khusus untuk bayi. Aku tahu ya kalau produk bayi itu kebanyakan mahal, dan kalau kita langsung beli yang size besar atau yang mungkin saya sedang itu agak menghabiskan uang, dan tahu-tahu nggak cocok itu kayak makjeleb banget gitu. Nah, si QV Baby ini dia punya trial kit kayak gini. Jadi dia terdiri dari bath oil, lalu ada gentle wash, ada barrier cream, ada moisturizing cream, dan juga ada sampo plus conditionernya.
Nah, trial kit ini harganya cuma 50.000 aja. Jadi buat kalian yang masih mau coba dulu, mau tes-tes dulu apakah produk QV Baby ini cocok untuk anak bayinya, nah kalian bisa cobain yang trial kitnya ini terlebih dahulu. Untuk produk babynya ini benar-benar yang cuma trial, jadi kayak bath oilnya aja ukurannya 10 ml, lalu gentle washnya 15 ml. Untuk gentle washnya sendiri ini dia nggak ada wangi. Dia hampir sama dengan gentle wash yang ini. Jadi dia sama-sama nggak ada wangi, tapi memang untuk produk QV ini dia udah klaim dia nggak ada pewangi, dia nggak ada sabun, dia juga nggak ada pewarna. Jadi memang si sabunnya ini yang gentle wash untuk baby ini dia warnanya bening. Lalu bath oil ini bisa kalian gunakan pas anaknya lagi mau mandi, jadi ini dituang ke air mandinya gitu supaya pas lagi mandi itu kulitnya tetap lembab. Lalu di sini juga ada barrier cream, ini buat ngebantu melawan iritasi pada kulit anak bayi. Biasalah ya, anak bayi itu kulitnya sensitif banget. Salah pakai diaper aja, salah pakai popok aja ya udah bisa gatal-gatal, karena anak aku sering mengalami itu. Jadi dan belakangan ini anak aku lagi suka ada kayak bintik-bintik gitu, mungkin dia alergi sama makanan. Aku takutnya dia alergi makanan ikan, jadi aku lagi cobain si barrier creamnya ini untuk membantu mengurangi iritasi gatal-gatal yang ada di leher sama bagian belakangnya dia. Nah, jadi segitu aja review aku mengenai QV Skincare ini. Semoga sharing aku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. And thank you so much for watching, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.